Malaikat itu makhluk yang unik dan sangat patuh. Dalam surah Tahrim dikatakan yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang diperintahkan. Maka siapa saja yang patuh, dia punya nur dalam tubuhnya, nur malakiyah, nur malaikatnya hidup. Yang suka bangkang berarti dia punya nariyah, syaitaniyah, iblisiyah, ya, itu istilah kerennya. Istilah kerennya apa? Punya bakat iblis. Ya. Dan semua itu akan berputar dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan heran kalau ada orang hari ini maksiat, ntar berapa tahun lagi dia jadi orang taat. Dulu teman kita orang paling taat sekampung, sekarang jadi pemaksiat di kampung. Bisa jadi. Orang tercerdas sekolah, tapi ternyata sekarang kerjaannya paling kurang beruntung. Itu bisa terjadi. Maka Nabi menutup kalimatnya, al-a'mal bil khawatim. Amalan itu dihitung akhirnya, bukan depannya doang. Endingnya happy ending atau bukan, gitu ya. Lalu ada jenis-jenis malaikat. Nah ini kita sudah tahu ada malaikat yang 10. Nah itu sudah tahu ya. Sekarang kita bahas yang bukan 10. Namun sebelum malaikat yang 10 itu, sebagian nama malaikat Allah gunakan namanya dalam bahasa Arab. Asalnya bahasa Ibrani yang sudah diarabkan. Jibril, Jibrail, Mikail, atau diarabkan Mika. Jadi kalau anaknya namanya Michael, Mikail itu boleh. Nama malaikat tuh, nama Muhammadnya boleh, apalagi nama Mikail. Ada namanya itu enggak? Itu Ustaz Abu Jibril itu ya, bapaknya, anaknya namanya Jibrail, Mikail. Atau Israfil ada kali ya. Ya. Itu unik juga tuh Ustaz ya, kok anaknya namanya ya ajib. Saya nggak kepikiran tuh ya, kok anak saya nggak dikasih nama-nama malaikat aja. Tapi ada yang berbahasa Arab, malakul maut, malaikat kematian. Ternyata Israel dapatnya di Israiliyat, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis yang sahih, adanya di Israiliyat. Israel itu kisah-kisah orang-orang Yahudi lama yang masih masuk ke Islam. Terus yang apalagi? Malaikat penjaga surga apa? Ridwan, bahasa Arab. Ridwan artinya malaikat yang banyak relanya daripada gak relanya. Makanya dia senyum terus, dari awal diciptakan dia senyum. Beda sama kita ya. Kita kadang cemberut, ya, kadang emosional. Malaikat yang berikutnya Malik. Nah itu bahasa Arab juga. Ada lagi malaikat Munkar wa Nakir. Munkar itu bahasa Arab, sesuatu yang diingkari. Nakir, sesuatu yang tidak dikenal. Jadi Munkar Nakir itu maksudnya malaikat yang kita belum pernah ketemu sebelumnya. Maka disebut Munkar wa Nakir. Ada Raqibun Atid, tapi nama lainnya Kiraman Katibin, artinya penulis, sekretaris pribadi. Kita punya Kiraman, tapi dia Kiram itu mulia. Jadi kita punya Bapak Ibu. Setiap kita beda malaikat. Jadi kalau ada orang bilang, kamu diikutin sama jin, iya kita diikutin juga sama malaikat. Ini himbauan saya juga kepada ahli ruqyah, kamu jangan terlalu horor ya. Horor, gimana? Ketemu orang, energinya jelek. Wah ini kebanyakan jin nih. Ini dosen kita, Pak Fakhruddin namanya, udah sakit lama, tiba-tiba dibawa oleh temannya seorang ahli ruqyah. Terus pas dibacain ayat, daripada si peruqyahnya sedih, dia pura-pura berubah. Wah, kakekku datang. Wah, akhirnya si ahli ruqyah percaya. Wah, ini benar nih, ilmunya jelek nih, disebutin semua sotoy. Tapi bapak ini kasihan karena temennya itu pengen ngobatin dia dengan ruqyah. Untuk menghibur dia buatlah begitu sandiwara ya. Kali itu dia cerita, itu dosa saya paling gede salah satunya. Ya, bohongin teman dan ahli ruqyah. Tapi dia kemudian punya catatan di situ apa? Banyak peruqyah itu sotoy. Dia nggak ngerti orang gaib, dia ngomong. Ya.
Dan itu kita saksikan sekarang di praktisi-praktisi ruqyah. Jadi maka kita himbau praktisi ruqyah kembali ke sunnah Nabi. Jangan berbicara tentang alam gaib yang kamu tidak tahu. Ya, kalau mau terapi aja sih. Mau ambil tarif, ambil aja sih tarifnya. Gak usah pakai sotoy segala ya. Gak tahu tentang alam gaib, ngomong alam gaib. Di Quran dikatakan mereka memandangmu min haitsu la tarawun. Mereka memandang kalian dari dimensi yang kamu tidak bisa memandang mereka. Ini ayat. Maka siapapun yang mengatakan aku melihat jin, dia melanggar ayat ini. Maka Imam Syafi'i kasih tahzir dan tanbih. Man qala ra'aitul jinna faqad kadhiba. Yang mengatakan aku melihat jin, dia bohong besar. Bohong besar ya. Kita sudah ulang-ulang nih perkataan ini biar masuk ke alam bawah sadar kita. Yang kita lihat itu bukan jin. Itu cuma energi-energi yang tervisualkan dalam pikiran. Bentuknya begini, bentuknya betul saya melihat begini. Iya, itu cuma energi yang tervisualkan dalam pikiran. Lalu ada malaikat yang lebih dari 10 itu. Malaikat apa lagi? Dalam akhir surah Az-Zumar dan awal surah Az-Zumar sampai ayat ke-6, awal surah setelah Az-Zumar, Fussilat ya. Setelah Az-Zumar itu dimulai dari Hamim, kemudian terus ada ayat ke-6-nya. Disebutkan tentang malaikat-malaikat langit, malaikat pemikul arash. Disebut hamilunal arsya atau hamilul arsh, pemikul arash. Arash itu makhluk Allah terbesar meliputi langit dan bumi. Maka disebut Allah bersemayam di atasnya. Maksudnya Allah memuliakan arash karena makhluk paling besar. Bukan berarti Allah butuh arash, enggak. Arash yang butuh Allah. Itu perkataan Imam Abul Hasan al-Ash'ari dan semua imam. Ketika disebut Allah bersemayam di atas arash, bukan dia yang butuh arash yang butuh dia. Lalu arash itu dipikul oleh malaikat-malaikat. Nah, malaikat-malaikat pemikulnya inilah yang disebut hamilul arsh. Tidak disebutkan dalam Al-Quran siapa namanya, begitu juga dalam hadis. Cuma disebut pemikul. Ada lagi malaikat di dalam neraka bernama Zabaniyah. Itu ada di Quran semua. Malaikat apa namanya? Zabaniyah. Ya, dalam Iqra itu juga ada ya. Surah Al-Alaq, Zabaniyah. Zabaniyah ini malaikat yang mirip kayak musuhnya Avatar ya. Bisa mau mengendalikan api. Api itu disuruh ditunjuk apinya, diapain apinya untuk membakar orang-orang yang perlu dibakar. Tapi Zabaniyah tidak bisa menyiksa orang-orang yang di kolbunya ada nama Allah. Ada lagi malaikat dalam hadis dikatakan, ini Quran masih ada beberapa, kita langsung masuk ke hadisnya. Apa kata Nabi? Nah, ini boleh kita sebut hadis penutup lah untuk jenis-jenis malaikat yang sangat banyak. Inna lillahi malaikatan tawafin. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat tawafin, malaikat yang berkeliling. Yaltamisuna ahlal dzikr, yaltamisuna hilaqad dzikr, majelis dzikr. Malaikat ini SK-nya cuma satu, selain tasbih adalah mencari majelis zikir, majelis ilmu, majelis ta'lim. Jadi Bapak Ibu, karena tempat kita kajiannya sudah rutin, itu mereka udah rutin setiap Ahad pagi mereka udah kesini. Percaya atau tidak? Maka jangan nodai mimbar kita yang suci ini dengan kalimat-kalimat yang tidak suci. Kita tidak suci, betul, kita banyak salah. Namun mimbar ini mimbar suci, majelis ini majelis suci, mari kita isi dengan ilmu dan tasbih, ilmu dan zikir. Itu saja. Kenapa majelis zikir disebut juga majelis ilmu? Karena majelis ilmu dapat mengingatkan orang kepada Allah. Jika majelis ilmunya bikin orang lupa kepada Allah, tidak disebut majelis ilmu, enggak disebut majelis zikir. Karena zikir itu ilmu, ilmu itu zikir. Zikir ingat kepada Allah, ilmu mengenal Allah. Bisakah kita mengingat sesuatu yang kita tidak kenal? Enggak bisa. Nah, masih banyak malaikat lain. Nah, sejenis dengan tawafin. Jadi ada namanya malaikat tawafin. Ada malaikat khusus penyampai salawat, disebut sayyahin. Malaikat sayyah. Sayyah itu artinya malaikat yang suka traveling. Kerjanya cuma satu, nyari orang siapa yang salawat pagi ini dan langsung disampaikan Nabi.
Tadi balik lagi, hadis yang mana saya, hadis yang sahih. Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighunani salamakum. Allah punya malaikat-malaikat yang SK-nya satu, tugasnya satu, sayyah, berterbangan kemana-mana, kerjanya cuma mencari orang-orang yang bersalat. Jadi dia bisa mendengar lebih dari kita. Mirip-mirip kayak film gitu ya. Jadi yang dia dengar siapa aja salat dikejar, dibawa, dikejar, dia bawa ke sana. Dahsyat kata. Allah sudah fasilitasi rohani kita, tinggal mau koneksi dengan nabinya berapa kali setiap hari. Itu sebabnya kami diajarkan guru kami, dan beliau mengijazahkan secara umum, ijazah ammah, dan dalam ta'lim-ta'limnya di video-videonya beliau mengatakan, contohnya Al-Habib Al-Jufri, ulama Yaman, beliau mengatakan apa? Imam Sakhawi, imam ahli hadis, mengatakan pencinta Nabi minimal salawat yang koneksinya ke Nabi 300 kali minimal, supaya dia dapat salam dari Nabi 300 kali. Dan Nabi mengatakan, saya yang salat kepadaku sekali sallallahu alaihi wasallam, maka Allah dengan utusan malaikat-malaikatnya itu bersalawat kepada orang itu 10 kali. Kalau 300 jadi berapa? 3000. Betapa berkahnya hidup orang yang setiap hari bersalawat. Kenapa? Malaikat sayyahin selalu bolak-balik ke dia, bolak-balik ke dia. Cuma kita nggak lihat Bapak Ibu. Kalau kita lihat kita pusing juga. Pusing nggak ngelihat kalau ada bolak-balik motor cepat, kita pusing. Kecepatan mereka kecepatan cahaya. Saking cepatnya maka alhamdulillah tidak terlihat. Sesuatu bergerak kalau semakin cepat kita nggak lihat. Tapi kalau makin pelan bisa lihat. Nah ini juga jawaban. Why? Kenapa kita tidak bisa melihat malaikat? Karena malaikat makhluk cahaya yang gerakannya cepatnya bukan luar biasa, sehingga tidak bisa dilihat. Kapan Bapak Ibu bisa lihat? Kalau gelombang otaknya sudah bisa mengikuti gelombang mereka. Itulah gelombang otak para nabi. Gelombang otaknya di atas gamma. Jadi siapa yang belajar psikologi, itu ada namanya gelombang otak gamma. Di atas itu lagi nabi. Kita ini berapa ya? Mohon diluruskan kalau ada yang ahli otak di sini, ahli psikologi. Kita gelombang otaknya paling cuma 20 atau 20 sampai 90. Itu sudah Bapak Ibu kalau lagi ngebut, nah itu kira-kira segitu. Ya, 20, 30, 40. Kalau sudah bisa 90, itu kecepatannya udah berarti dia bisa menangkap apa-apa yang tidak bisa ditangkap orang. Contohnya teman saya kalau setoran kepada gurunya di Pangandaran, di Krapia, itu sekali setoran 10 orang. Tapi gurunya setiap kali ada yang salah ngerti, kamu ulangin 10 orang itu. Jadi ini diwarisi oleh Rasulullah kepada ahli Quran dan ahli zikir. Kalau ahli zikir lebih dahsyat lagi. Kita ngoceh dikit di kolbu dia ngerti. Ya, kita punya guru di Sumatera Barat sana, itu dari umur 19 tahun sampai sekarang udah 70-an tahun, tidak kurang zikirnya tiap malam dari 5.000 sampai 10.000 setiap hari. Setiap hari ngikutin Abu Hurairah yang zikirnya 12.000 setiap hari. Enggak kurang. Karena kolbunya sudah terlatih. Kalau kita duduk majelis sama beliau langsung bilang, "Nah, kamu seharusnya begini, kolbumu masalahnya begini." Kita belum ngomong padahal. Apakah ini tahu alam gaib? Enggak. Itu bukan dari alam gaib bagi dia. Apakah si hafiz Quran tadi tahu alam gaib? Enggak. Bapak Ibu kenapa tahu anaknya senang atau nggak senang? Itu yang tahu hati atau mata? Hati. Hati mereka sudah saking lama jadi ditempa dengan nama Allah, sehingga dia bisa langsung baca hati orang. Karena hati itu bisa gaib bagi orang yang tidak ahli kolbu, seperti bahasa Inggris itu gaib bagi orang yang ngerti bahasa Inggris. Kalau bahasa kolbu juga ada ahlinya. Kalau beberapa teman saya takut kalau ke sono, takut semua aibnya dibongkar. Beliau bongkar cuma untuk diperbaiki, dibongkar dipasang lagi gitu. Tapi yang takut, terutama perempuan-perempuan pada takut ke sono ya. Ibu-ibu tuh nggak berani ke sono pasti. Oke, Bapak Ibu, ditutup dengan pertanyaan, manakah yang lebih mulia, malaikat atau para nabi? Kira-kira siapa? Nabi. Ya, itu Ahlus Sunnah sebagian. Ada lagi Ahlus Sunnah yang mengatakan, Al-Hasan ibn Fadl al-Bajali mengatakan yang lebih afdal malaikat, pemikul arash.
malaikat itu lebih afdal. Dalilnya apa? Nah, ternyata ada imam namanya Imam Ibn Arabi, imam sufi yang ahli sunnah, tapi dituduh zindik oleh orang yang tidak paham. Namanya siapa? Ibnu Arabi. Dua Ibnu Arabi terkenal, dua-duanya ahli sunnah. Saya sudah teliti dan penelitian saya dari S1 sampai S3 tentang beliau juga. Namun yang kita tulis cuma di S1-nya. Imam Ibn Arabi mengatakan ada dalil di Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga. Allah mengatakan, "Idza zakarani fi mala'in," jika ada hamba berzikir di jamaah kelompok, zakartuhu fi mala'in khairum minhum, aku akan sebut nama mereka di mala', di jamaah yang lebih banyak daripada jamaah manusia, yang lebih baik dari jamaah khairun. Berdasarkan dalil ini, Imam Ibn Arabi mengatakan bahwa malaikat lebih mulia dari manusia. Berarti ulama kita sepakat untuk tidak sepakat, ya, sepakat untuk tidak sepakat. Terlepas dari semua, jumhur ulama, imam pengarang kitab ini, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, imam ahli sunnah, ahli hadis juga, beliau mengatakan jumhur ulama, mayoritas ulama ahli sunnah meyakini nabilah lebih mulia dari malaikat. Itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada tanya jawab. Tuh baru nafas nih.